warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini yang pertama adalah memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, yang terakhir adalah memakamkan. Nah, yang ibu ingin tahu dari kalian, apa sih pengertian dari jenazah itu yang kalian tahu tentang pengertian jenazah? Jenazah bersama adalah apabila raga dan ruh kita sudah berpisah. Jadi ruh kita sudah tidak lagi berpisah dengan raga, ya. Nah, ini adalah pengertian jenazah. Lalu apa hukumnya? Hukum penyelenggaraan jenazah itu apa, Nak? Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu itu wajib itu ada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Nah, fardu ain itu adalah kewajiban kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dosanya bisa, kalau tidak dilakukan maka kita yang berdosa. Tidak ada imbasnya kepada orang lain. Tapi fardu kifayah, apabila sudah ada sekelompok orang yang melakukan penyelenggaraan jenazah, maka umat Islam yang lain tidak akan terkena imbasnya. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali apabila kita menghadapi orang sedang sakaratul maut? Melafazkan apa? Menuntunnya melafazkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua adalah mengatupkan kedua matanya. Kalau mulutnya menganga, kita juga usahakan mengikatnya agar tertutup. Jadi kalau menemukan mayit, yang pertama adalah kalau dia masih dalam keadaan perjalanan berpindah antara ruh dengan raganya, ya, oleh malaikat siapa, Nak? Pencabut nyawa? Malaikat Israil, maka kita membantunya melafazkan paling tidak apapun yang terbata-bata, tetap kita lafazkan di telinganya lafaz syahadat. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah menutup kedua matanya. Kemudian kalau mulutnya ternganga, maka kita katupkan. Boleh menggunakan kain kasa atau kain lain yang bisa untuk mengatupkan mulutnya. Itu yang pertama kalau kita menemukan mayit. Nah, ini jadi pengertian mayit sudah, kemudian hukum penyelenggaranya adalah fardu kifayah. Terus kemudian terakhir adalah apabila kita menemukan jenazah atau mengantarkan seseorang sedang berpisah ruh dengan itu maka oleh malaikat Israil, maka kita lafazkan syahadat, lalu kemudian kita katupkan mukanya dan mulutnya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan mengenai pengertian kemudian hukumnya? Jadi kalau menemukan mayat di suatu kampung, maka kewajiban beberapa orang kelompok untuk menyelenggarakan jenazah itu wajib, ya. Wajibnya apa? Wajib kifayah. Oke. Lalu yang kedua, setelah mayatnya kita tahu tidak ada lagi, diperiksa ke dokternya visum bahwa yang sudah menjadi mayat, makanya kita lakukan yang proses yang pertama adalah untuk si jenazah ini ada dengan cara memandikan. Apa saja kegiatan memandikan ini yang diperlukan? Pertama adalah ada baskom 3 buah. Baskom itu 3 buah ini berisi apa, Nak? Pertama berisi air sabun. Kemudian yang kedua berisi apa, Nak? Berisi air jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Yang ketiga air dapur. Kemudian kita siapkan apa lagi, Nak? Yang keempat kita siapkan adalah handuk yang bersih. Jadi pengertian bersih ini bersih dari najis, jadi tidak harus baru, tapi yang bersih. Yang bersih minimal 3 sih, ya, minimal 3. Karena apa, bersamaan nanti dilapnya. Yang mandiin kan ada 3 orang, 3 atau 4 orang yang memandikan. Jadi langsung dikasih biar cepet kering. 1 juga boleh, secara bergantian boleh. Tapi kalau pengen cepet mayatnya tidak terlalu lama, maka masing-masing orang yang memandikan itu dikasih handuk. Lalu 5 ini ada sabun.
sabun mandi batangan, Lifebuoy, merek apa saja boleh, itu dipotong 3. Jadi 1 batang sabun mandi. Dipotong 3. 5 ada ceret atau centong untuk menyiram jenazah ya. Kemudian yang ketujuh itu kain panjang untuk menutup mayit, kemudian untuk menggantikan yang basah ya, menggantikan setelah dikeringkan. 8 ada sisir untuk menghilangkan air pada rambut si mayat, kalau gondrong atau apa kan ya gitu panjang, perempuan rata-rata panjang ya, jadi untuk mengurangi kadar air itu makanya disisir. Kemudian yang ke-9 dia cotton bud. Itu bisa 7 atau 13. Cotton bud itu zaman dulunya bukan menggunakan, karena sekarang ada cotton bud maka digunakan cotton bud. Kalau zaman dulu itu menggunakan lidi yang dipotong sekitar segini, lalu kemudian di atasnya ada dikasih kapas. Nah sekarang udah tidak lagi menggunakan itu, disediakanlah kapas. Inilah proses barang-barang yang digunakan pada saat kita memandikan. Sekarang karena di rumah-rumah itu kondisinya sempit kamar mandinya dan ruang makannya, maka sekarang digunakan sejenis meja yang panjang terbuat dari stainless, lalu kemudian bagian tengah itu bolong untuk mengalirkan air, jadi tidak lagi dipangku. Tapi di bagian kepala biasanya menggunakan bantalan dari gedebong pisang. Bisa ada, bisa enggak. Jadi gedebong pisang sesuai dengan ukuran kepala seperti ini ya. Boleh taruh untuk bagian, tapi enggak juga enggak apa-apa. Tidak digunakan juga enggak apa-apa kan. Lalu kemudian kalau kita dipangku, jadi ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Lalu kemudian bagian tengah itu diwajibkan menggunakan kaos tangan. Paham? Jadi yang bagian kepala, bagian kaki tidak menggunakan kaos tangan. Kenapa menggunakan bagian tangan? Karena namanya merdon. Nah, dalam bahasa Bangkanya itu siapa yang merdona? Nah, artinya siapa yang bagian membersihkan bagian vaginalnya dan duburnya itu, maka diharuskan menggunakan kaos tangan. Sekarang sudah disediakan berbentuk karet, tapi bisa juga dibuat dari kain kafan yang ada disediakan oleh pengurus jenazah. Nah, bagian tengah itu nanti akan membersihkan bagian kubul dan bagian duburnya, lalu diperas-peras perutnya, ditekan pelan-pelan agar apa? Keluar kotoran dari perutnya tadi. Jadi dibersihkan sampai bersih. Jadi air yang pertama itu proses yang yang digunakan ya, jadi kaos tangan. Untuk bagian yang tengahnya alat-alatnya sudah tersedia dengan baik. Terus selang air biasanya langsung dipam untuk yang bersih. Air bersih juga tetap, karena ada satu ceret namanya air 7 yang itu ada nanti dibacakan untuk membersihkan daripada jenazah. Jadi saat jenazah dibaringkan itu kain panjangnya tetap tertutup. Jadi orang bergerak itu di bawah kain panjang. Jadi saat kemudian yang memerintahkan, maaf ibu-ibu ambil sabunnya, jadi sabun, lalu baskom air sabunnya kita ambil. Nah, yang 3 orang itu mengambil masing-masing potongan 3 sabun yang tadi sudah dipotong, lalu yang disampo lah bagian kepalanya, semuanya dibersihkan bersamaan semua, balik ke sini, sabun lagi semuanya, balik lagi ke sana, disampo lagi. Kemudian disiram dengan air sabun, pelan-pelan disiram. Nah, habis dan menyiramnya itu tidak boleh bolak-balik, jadi tidak boleh kulit, tapi dia dari atas terus pelan-pelan. Nah, setelah air sabun habis berganti dengan air jeruk nipis. Kenapa air jeruk nipis itu butuhnya 3 buah? Jadi ini air jeruk nipis, jeruknya itu jeruk 3 buah, sedang besarnya 2 buah, lalu dipotong 4. Setelah dipotong 4, lalu kemudian dia diperas dengan kulit-kulitnya, ditaruh ke dalam baskom yang tadi untuk baskom yang kedua. Nah, gunanya apa? Agar menghilangkan bau-bauan pada si mayat. Karena mayat itu nggak selamanya bersih. Misalnya orang dari kecelakaan, ada darah, bau amis, kemudian orang yang lama baru ditemukan. Nah, itu mengakibatkan bau-bauan yang tidak sedap. Maka caranya dari air sabun, kemudian dengan air jeruk, yang terakhir dengan air kapur baut yang sudah dihaluskan. Jadi air kapur baut cukup sekantong, mungkin harganya berapa ya? 3.000 apa berapa? 2.500 saya nggak tahu. Nah, itu yang
dibejek menggunakan batu-batuan, ditumbuk, lalu kemudian disaring, diayak, lalu ditaruh di dalam baskom yang ketiga. Air jeruknya habis dengan proses digosok semuanya ya, kemudian pelan-pelan dihabiskan tadi air dengan menggunakan centong di baskom itu habis, selesai. Terus masuk proses dengan menggunakan air karbohidrat. Terakhir adalah menggunakan dengan air bersih diceret. Itu air yang ketujuh, nah itu dibersihkan. Lalu setelah dibersihkan kemudian penggunaan cotton bud. Jadi telinganya ya. Jadi sekali ngorek aja yang bagian itu, baru bagian belakang sekali buang. Terus dipakai lagi 3 kali masing-masing lubangnya 3 kali. Kemudian matanya, terus kemudian agar takut ada tai mate ya kan, jadi tetap digunakan kiri dan kanan. Kemudian hidungnya juga menggunakan cotton bud, sekali pakai buang, jadi 3 kali masing-masing. Kemudian giginya juga digosok ya menggunakan cotton bud juga. Lalu karena rambutnya tadi mungkin panjang, kan dengan menggunakan sisir. Jadi sisir itu agar air yang tidak mengandung terlalu banyak di bagian kepala. Nah setelah itu kemudian setelah bersih lalu diwudukan. Kalau diwudukan sama seperti kita. Jadi ngambil air wudhu, karena apa? Jenazah itu mau disolatkan, jadi diwudukan. Jadi masing-masing bagian kepala ya seperti kita wudhu seperti biasanya. Mengangkat mukanya dulu. Ya bagian kepala nggak ada bener. Jadi 3 orang itu yang memangkunya tidak bergerak, tetapnya posisinya pada saat tangan. Kalau bagian kaki. Selesai itu kemudian diberilah handuk. Nah, ada handuk tadi, handuk yang bersih. Kalau mau cepat tadi ya 3 buah handuk, tapi kalau bergantian juga nggak masalah, yang penting semuanya bersih. Nah, kain yang basah langsung diganti dengan kain panjang yang baru yang tidak basah. Dan selesailah proses pemandikan jenazah dan ditaruh di ruangan yang sudah disediakan kain kafan. Kalau perempuan kain kafannya berapa nak? 5. Kalau laki-laki 3. Nah ini jadi tapi sebelum sampai kepada proses mengafani, ada yang ditanyakan untuk materi khusus memandikan saja? Ya, silakan. Namanya siapa, Wah? Wahyu ya. Betul, kayak basuh hidung. Tetap diinikan. Cuma kita tidak itu. Ya, tetapi tetap secara ini kan tetap diinikan. Diusahakan saja semampunya yang tenaga itu boleh diinikan. Tapi enggak masalah. Yang penting yang 6 itu yang untuk syarat wudu itu yang harus dipenuhi. Bagus pertanyaan yang lainnya? Tangannya itu tetap harus disedekapkan ya, jadi nggak boleh lonjang. Jadi sejak kita menemukan mayat itu selain menutup matanya, ibu lupa tadi, kemudian mengatupkan mulutnya, terus tangannya disedekapkan seperti kita sedang sholat, jadi disedekapkan. Yang lainnya mau tanya apa lagi? Mungkin mau tanya apa nak? Enggak. Jadi kita nggak boleh takut kepada mayat, karena mayat itu sudah tidak ada apa-apanya, sudah tidak bergerak lagi. Malah takut, padahal pahala untuk membantu orang penyelenggaraan jenazah. Nggak usah takut. Ada yang takut jauh banget takut. Enggak. Jadi itu jangan sampai, karena apa? Membantu jenazah itu hukumnya fardu kifayah dan akan memberikan dampak pahala bagi orang yang membantu proses itu. Jadi kita tahu kan? Jadi paling tidak kalian di rumah juga sudah belajar prakteknya sholat jenazah. Ada yang numpang dengan kelompok lain nggak masalah. Siapa ya? Jonathan ya kalau nggak salah, numpang ke kelas 10. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.